Terkadang saya memikirkan sekolah itu buat apa? Kenapa harus sekolah? Maka jawabannya harus berupa alasan. Sejak SMP sampai dengan SMK, saya selalu juara kelas secara akademik dan menjadi lulusan terbaik sampai dengan saat kuliah. Setelah saya resapi, saya renungkan sedalam-dalamnya, maka semua piagam capaian yang saya miliki tidaklah berarti segalanya. Hanya lembaran kertas yang menjadi kenangan di rumah dan kebanggaan orang tua pada waktunya. Dan kenangan itu berpengaruh 0% terhadap masa depan saya. Ternyata alasan utama bersekolah tidaklah benar untuk mencapai banyak prestasi, karena kemampuan setiap orang berbeda-beda dan prestasi adalah perwujudan capaian akhir seseorang yang kita tahu tidaklah sama awalan setiap orangnya. Adalah progres, pengetahuan, skill, dan karakter yang kita miliki yang semakin hari harusnya semakin baik, yang bisa selalu kita gunakan selama-lamanya, dan itulah yang berpengaruh pada masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang pemeliharaan ternak, dasar-dasar pemeliharaan ternak kelas 10 Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 2 Purbalingga 2020. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang perkandangan. Yang sebenarnya untuk semester ini kita akan berbicara tentang, akan belajar tentang 6 materi pokok yang akan kita pelajari bersama-sama. Pertama adalah perkandangan untuk yang kali ini akan kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pengoperasian ataupun pengaturan iklim makro dan mikro di dalam kandang. Kemudian kita belajar tentang operasi peralatan farm. Setelah kita tahu peralatan farmnya, maka kita belajar juga tentang bagaimana supaya aman menggunakannya, yaitu dengan K3LH. Kemudian ada juga setelah kita tahu seperti apa aman penggunaan alatnya, maka kita juga perlu tahu supaya tetap sehat, supaya tetap higienis semua peralatan, semua lingkungan dan di dalam kandang dengan mempelajari tentang sanitasi kandang. Kemudian setelah sanitasi kandang kita sudah tahu, kita akan belajar tentang organ dan sistem organ yang kita sebut dengan anatomi dan fisiologi organ pencernaan, reproduksi dan sebagainya untuk ternak yang kita pelajari di sini. Oke. Untuk semester 1 kita tidak hanya mempelajari tentang unggas, tapi kita juga mempelajari tentang ruminansia. Kenapa? Karena semester 1 kita cakupannya adalah ternak unggas dan ruminansia. Semester 2 baru kita akan fokus pada ternak unggas. Seperti itu teman-teman. Jadi kali ini kita tidak hanya membahas tentang unggas, tidak hanya membahas tentang ayam, tapi juga membahas tentang sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Itu yang disebut dengan ruminansia. Ruminansia sapi, kerbau, kambing, domba dan sebagainya. Tapi unggas itu yang seperti ayam, kemudian puyuh, angsa, bebek dan sebagainya. Itu adalah unggas. Mereka berciri-ciri seperti teman-teman amati sendiri, seperti itu. Oke, kita akan masuk langsung pada materi pertama, yaitu perkandangan. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang faktor pemilihan kandangnya. Faktor pemilihan kandang yaitu pertama ada jenis ternaknya. Kenapa jenis ternak? Karena tentu ternak ruminansia dan unggas berbeda. Jenis kandangnya akan berbeda sesuai dengan jenis ternaknya. Sapi kandangnya berbeda dengan ayam, domba berbeda dengan sapi. Untuk penggemukan beda dengan untuk pembibitan. Kemudian ayam kampung saja berbeda dengan ayam komersial seperti ayam broiler ataupun yang kita sebut dengan ayam sayur, kemudian ayam lehor dan sebagainya. Yang kita tahu seperti itu. Ayam sebenarnya itu yang kita sebut secara ilmiah, bukan ilmiahnya, tapi yang benarnya adalah ras dan bukan ras ya. Ayam ras itu adalah ayam yang kita komersilkan atau ayam yang kita pelihara secara massal, yang kita makan sehari-hari di warung. Yang kita sebut ayam lehor itu adalah ayam ras. Kemudian ayam buras ataupun bukan ras adalah ayam kampung yang kita pelihara di rumah masing-masing. Mungkin saya yakin teman-teman punya semuanya seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah umur ternak. Ketika pedet itu anak sapi ya, kemudian anak sapi akan berbeda dengan kebutuhan kandang untuk sapi dewasa seperti itu. Dan untuk ternak lain seperti itu, hampir sama konsepnya, sama seperti itu. Yang saya sampaikan di sini adalah konsepnya. Saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail karena waktunya tidak akan
saya tidak mau terlalu lama dalam pembuatan video ini, dan saya tahu teman-teman juga pasti memiliki kuota yang terbatas seperti itu. Jadi saya sampaikan intinya saja, konsepnya saja, supaya teman-teman bisa ingat apa saja poin-poinnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah iklim. Oke, negara dengan iklim tropis, subtropis, dan yang lainnya pasti akan berbeda. Indonesia dengan iklim tropis, maka kandangnya akan berbeda. Mereka lebih membutuhkan udara, mereka lebih membutuhkan ventilasi dalam kandangnya, sehingga mereka bisa ternak-ternak ini bisa lebih leluasa dalam kehidupannya, lebih nyaman. Karena apa? Karena tropis ini cenderung dengan panas. Prinsip dari ventilasi adalah oksigen yang tersedia di dalam kandang, seperti itu. Faktor yang keempat adalah tujuan dari produksi. Ketika produksinya ini untuk susu, kemudian produksinya untuk bibit, kemudian produksinya untuk untuk penggemukan, maka berbeda. Ketika penggemukan, maka jenis kandangnya akan lebih mungkin menggunakan kandang individu ataupun yang satuan seperti itu. Kemudian berbeda, yang paling mudah seperti ini, ayam petelur dengan ayam pedaging, maka berbeda jenis kandangnya karena tujuan produksinya berbeda. Ayam petelur yang dihasilkan adalah telurnya, maka jenis kandangnya adalah cage ataupun yang kita sebut kandang baterai seperti itu. Nanti ada gambarnya di sebelah kanan saya. Kemudian untuk ayam pedaging maka menggunakan sistem koloni seperti itu, karena tujuan produksinya sudah berbeda, efisiensi berbeda. Tujuan produksi kita samakan, kita pertimbangkan karena seperti itu. Kemudian itu adalah faktornya, ada 4 ya. Kemudian untuk yang kedua adalah persyaratan dari sebuah kandang. Persyaratan sebuah kandang kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tentang dalam kandangnya, yang kedua adalah tentang di luar kandangnya atau lingkungannya. Yang pertama, untuk persyaratan kandang di dalam kandang pasti adalah ventilasi yang paling kita cari, karena kita memelihara makhluk hidup yang membutuhkan oksigen. Prinsip ventilasi adalah untuk ketersediaan oksigen seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sinar matahari, maka beberapa ternak membutuhkan sinar matahari, khususnya adalah unggas, mereka membutuhkan sinar matahari. Kemudian kelembaban, mudah dalam pembersihannya, kemudian pembuangan airnya juga lancar, kemudian drainasenya juga baik, kemudian kandang ini bisa menahan hujan dan angin yang kencang seperti itu. Oke, itu adalah persyaratan untuk di dalam kandangnya. Kemudian ketika kita beralih keluar untuk persyaratannya, maka kita akan bertemu dengan transportasinya, kemudian kita akan bertemu dengan sumber airnya. Kita harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman, maka kita harus mencari tempat yang dekat dengan sumber pakannya. Kemudian ada izin usahanya. Kenapa? Karena semua ini terkait dengan keberlanjutan dari usaha tersebut, terkait dengan keberlangsungan dari pemeliharaan tersebut di kandang tersebut. Itu yang sangat kita pertimbangkan dalam pembuatan ataupun pembangunan sebuah kandang. Seperti itu, ada faktor luar, ada faktor dalam, ada persyaratan luar, persyaratan dalam, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pembangunan sebuah kandang. Maka yang perlu diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah letak kandangnya, yang kedua adalah letak bangunan kandangnya, yang ketiga adalah pohon pelindung, yang keempat adalah arah kandangnya. Oke, yang pertama adalah letak kandangnya. Maka kita harus berpikir bahwa letak kandang ini sudah aman. Letak kandang ini tidak memiliki sengketa, letak kandang ini tidak dekat dengan pemukiman penduduk, dekat sumber air dan sebagainya. Kita sudah clear di situ. Kemudian kita berpikir tata letak bangunan kandangnya. Kenapa? Karena kandang satu dengan kandang yang lain harus memiliki jarak. Itu yang harus kita pikirkan. Dan minimal jarak antar kandang adalah 1 lebar kandangnya. Contohnya, ayam pedaging kita kasih jarak lebar kandangnya adalah 7 sampai 8 meter untuk kandang open house, tapi untuk close house adalah 12 meter. Maka jarak antar kandang adalah 7 sampai 8 meter untuk open house dan
12 meter untuk kandang close house seperti itu. Jarak antar kandang. Tata letak kandang seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pohon pelindung. Pohon pelindung ini berfungsi untuk memberikan oksigen, memberikan pelindungan dari angin kencang dan sebagainya. Tapi tidak boleh terlalu banyak karena akan membuat terlalu lembab dalam kandangnya. Kemudian arah kandangnya kita juga perlu pikirkan, maka arah kandangnya ini biasanya adalah dari timur ke barat. Kita logikakan saja ketika kita arahnya adalah selatan ke utara, maka yang terkena sinar matahari adalah hanya sebelah saja. Ketika pagi maka berada di sebelah kanan ataupun di sebelah timurnya, kemudian ketika sore hari maka sinar matahari hanya di sebelah saja, yaitu di sebelah baratnya saja. Maka itu tidak baik untuk persebaran sinar mataharinya. Jadi kita rekomendasikan untuk arah dari kandangnya adalah dari timur ke barat atau barat ke timur, seperti itu. Itu adalah pembangunan kandang. Kemudian konstruksi dari kandangnya, yang pertama tentu adalah pondasi yang kita buat sekuat mungkin, sepadat mungkin, karena itu akan menahan beban di atasnya. Kemudian yang kedua adalah atap kandangnya. Kita tahu atap kandang ini untuk melindungi ayam dari sinar matahari, dari hujan dan sebagainya, dan ini akan melindungi ayam dari dinginnya di malam hari, panasnya di siang hari dan sebagainya. Dan ada beberapa model dari atap kandang. Yang pertama adalah model gable. Kemudian gable ini seperti ini, nanti saya gambarnya seperti ini. Gable ada shade, ada monitor dan semi monitor. Gambarnya seperti ini. Kemudian lantai kandangnya maka kita harus buat sedemikian rupa, yaitu dengan berbagai macam lantai tergantung dengan jenis ternaknya, tergantung dengan usianya. Untuk lantai biasanya ada yang menggunakan panggung, ada yang menggunakan liter, ada yang menggunakan secara langsung, yaitu hasil sor-soran, semen dan sebagainya. Itu tergantung dengan jenis ternaknya. Yang untuk saat ini kita cukup tahu saja jenis-jenisnya ada yang seperti itu. Ada panggung, ada bentuk liter, yaitu dengan sekam dan sebagainya. Kemudian ada juga bentuk semi gitu ya. Ada yang panggung, ada setengah slat yaitu panggung, ada yang liter seperti itu, setengah ada ya seperti itu. Kemudian dindingnya kita sesuaikan dengan jenis ternaknya. Ketika ternak ini adalah ternak untuk ruminansia maka berbeda dengan ternak unggas. Ketika ternak unggas mereka cenderung lebih membutuhkan dinding ketika di malam harinya, lebih membutuhkan penghalang di sisi-sisinya ketika malam harinya. Tetapi untuk ternak ruminansia seperti sapi tidak seperti itu, berbeda lagi, mereka lebih los seperti itu. Ini tentang dinding gitu ya, tentang konstruksi dindingnya. Itu tergantung dengan ternaknya. Kita harus memakai akal kita harus memakai nalar kita seperti apa. Ini adalah gambaran untuk teman-teman mengenal tentang pemeliharaan ternak. Namanya juga dasar-dasar, jadi kita pelajari tentang dasarnya dulu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tinggi bangunan disesuaikan dengan kebutuhan ternaknya dan efisiensi dari konstruksi, tentunya memperhatikan sisi ekonomis seperti itu. Kemudian ada saluran air. Ya, saluran air ini konstruksi dari saluran air ini sangat penting, apalagi untuk close house. Maka dia ketika dibersihkan saluran airnya harus bagus, sehingga akan bisa mudah dibersihkan. Kemudian untuk kandang sapi ya, kandang sapi ini kan biasanya saluran airnya ada di situ juga gitu lah. Setiap hari dibersihkan seperti itu. Jadi saluran air di kandang sapi, kandang kambing dan sebagainya harus lancar. Untuk kambing biasanya memang lebih prefer ke kandang panggung, jadi saluran airnya mungkin ada di bawahnya. Dan untuk kandang sapi memang ada di situ
tidak panggung, tapi ada di situ di lantainya seperti itu, dibuat miring, kemudian ada saluran air di belakangnya dan sebagainya. Model-modelnya disesuaikan dengan kebutuhan dari sapi dan kemampuan dari peternak seperti itu. Itu adalah konstruksi yang keempat. Yang selanjutnya adalah tipe kandangnya. Tipe kandang ini secara umum ada dua untuk ayam gitu ya. Untuk ayam ada dua. Ini untuk ayam dulu atau untuk umum dulu nih? Ayam dulu ya. Untuk ayam dulu ada dua. Mungkin untuk yang lain juga sama prinsipnya seperti itu, yaitu close dan open. Close adalah kandang tertutup, open adalah kandang terbuka. Itu memang sesuai dengan arti bahasanya seperti itu. Kandang tertutup ini kandang yang ventilasinya sudah punya jalurnya. Ventilasinya sudah diatur dengan mesin, diatur dengan kipas, diatur dengan blower. Itulah kandang tertutup. Dan di situ sudah ada pengaturan iklim mikronya, yaitu ventilasi ataupun untuk penyediaan oksigen, kemudian ada temperatur juga diatur dengan ventilasinya, kemudian kelembabannya juga diatur dengan ventilasinya. Jadi ventilasi ini seperti sesuatu yang primer di kandang closed house seperti itu. Ini sudah diatur dalam kandang closed house, tapi berbeda ketika kandang open gitu. Kandang open ini hampir semuanya manual, yaitu dengan mengatur tirai, dinaik turunkan, ketika panas maka diturunkan, ketika dingin maka dinaikkan, ketika ada hujan lebat serta angin maka diturunkan. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya tekanan supaya kandang ini tidak roboh gitu loh. Karena kandang open ini memang sedikit berbahaya gitu dari segi konstruksinya seperti itu. Jadi memang membutuhkan seni ketika berada di kandang gitu loh. Kita tidak bisa mematok dari suatu teori tertentu gitu loh. Memang membutuhkan seni, membutuhkan pengalaman dan sebagainya ketika ada di kandang. Kita tidak bisa saklek gitu loh. Dan ini adalah ilmu yang dinamis, bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi ini akan selalu berkembang. Bisa saja hari ini 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka besok bisa jadi 1 ditambah 1 sama dengan 3 dan sebagainya. Ini adalah peternakan, ini adalah ilmu yang dinamis seperti itu. Karena yang kita pelajari adalah makhluk hidupnya. Oke, kemudian selanjutnya setelah saya sebutkan tadi open dan close, maka ada lagi koloni dan single atau individu. Ketika koloni, maka yang kita pikirkan adalah bareng-bareng. Benar, koloni itu bareng-bareng, rombongan gitu loh, banyakan gitu loh, grupan gitu loh. Itu adalah koloni. Kemudian individu ya satu-satu gitu loh. Contohnya ada kandang ayam petelur yang satu kotak itu satu ekor saja gitu loh. Itu adalah jenis kandang koloni dan individunya. Kemudian tentang fungsi kandangnya, ini adalah poin yang keenam. Fungsi kandangnya untuk ternak maupun peternaknya pasti ini seperti rumah untuk ternak dan sebagai tempat kerja untuk peternak seperti itu ya. Fungsi dari rumah untuk ternak hampir sama seperti rumah kita untuk kita gitu loh, yaitu sebagai tempat pelindung, sebagai tempat istirahat, tempat makan, minum, tempat berproduksi ketika kerjanya ada di rumah seperti itu dan sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya untuk itu. Saya yakin teman-teman bisa gitu. Kemudian ini yang terakhir adalah kebutuhan luas kandangnya. Kebutuhan luas kandang pertama saya akan jabarkan tentang ayam bedaging. Ayam bedaging ini membutuhkan luas kandang sekitar, ini berbeda antara open dan close. Close house membutuhkan luas kandang sekitar 27 sampai 30 ekor per meter perseginya, atau setara dengan 15 ekor per meter perseginya untuk close house. Tapi untuk open house maka akan lebih sedikit lagi gitu. Kenapa? Karena temperatur iklim mikronya belum bisa diatur di situ gitu loh. Belum bisa kita kontrol gitu loh secara penuh. Tapi ketika close house kita bisa kontrol secara penuh.
untuk kandang konvensional atau tradisional ataupun manual ataupun open house itu memiliki kapasitas sekitar 15 ekor saja 15 kg per meter persegi, dan tidak lebih dari 8 ekor per meter persegi, itu kapasitas maksimalnya. Kemudian berbicara tentang ruminansinya, maka ini bermacam-macam. Ketika satu ekor sapi bisa saja 1,5 kali 2 meter, 1,5 kali 2,5 meter persegi, 2,5 meter, sorry, nggak ada perseginya ya. 1,5 kali 2,5 meter gitu ya. Itu adalah standar-standar yang teman-teman bisa elaborasi, kemudian teman-teman bisa cari di bukunya. Saya share juga bukunya, saya share juga materinya, bisa baca di situ lebih detail, dan semua yang saya sampaikan di sini saya sampaikan juga di materi yang sudah saya share seperti itu. Terima kasih, mungkin untuk saat ini kita sampai situ dulu. Terima kasih banyak, selamat belajar. Baik, untuk teman-teman yang tidak punya kuota ataupun kuotanya limit, kemudian hanya mengandalkan tethering teman gitu, silakan download saja video ini atau download audionya saja gitu. Audionya ada, kemudian videonya ada, saya rekomendasikan untuk videonya di download. Ketika teman-teman ada di warnet ataupun berada di tempat teman yang ada wifi-nya dan unlimited, silahkan download gitu ya. Karena ini akan sangat bermanfaat, bisa diputar berulang-ulang, dan ini bisa bermanfaat, bisa dipelajari dan lebih mudah, lebih simpel, dan akan membantu teman-teman dalam belajar. Oke, sekian dari saya, tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.